Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniantasari dengan NPM 235705101 dari kelas D. Jadi, di sini saya akan mengenalkan atau mempresentasikan graph transversal algorithm yang terdiri dari breadth first search dan depth first search. Jadi apa sih DFS dan BFS itu? Secara singkat, keduanya ini adalah algoritma transversal graph yang digunakan untuk mengeksplorasi dan mencari jalur dalam graph. BFS biasanya digunakan untuk menemukan jalur terpendek dalam graph tak berbobot, sementara DFS sering digunakan untuk mengeksplorasi jalur dalam, mendeteksi siklus, dan menyelesaikan masalah yang membutuhkan transversal mendalam. Terus untuk time complexity-nya mereka sama-sama vertex plus edge ya, untuk big notation O atau big O, notation big O, sama-sama V plus H, atau V ini sebenarnya vertex dan I ini adalah H atau sisi. Ini misalnya ada dua ini vertex ini simple dan H ini sisi. Vertex ini kan simple ya, misalnya A sama B, titik A titik B itu dua vertex berarti. Terus kalau H itu berarti titik A titik B digabungkan dengan satu garis, itu namanya H. Nah, time complexity itu bisa dihitung dari situ. Jadi kan 2 AB ini kan 2, berarti 2, P-nya 2 dan I-nya 1 kan. Berarti big O atau O 3. Nah, menurut asimtot, kalau di asimtotikin dia sama aja O1 sih sebenarnya. Atau paling cepat lah dari algoritma time complexity-nya. Terus untuk penampilan secara grafik itu seperti ini ya. Dapat lihat walaupun dia untuk BFS dan DFS, meskipun dia berbeda sedikit, dia tetap aja beda ya, walaupun sangat sedikit. Nih, kalau kita lihat dari grafiknya sih BFS unggul ya, seperti itu sih. Dan yang bawah ini atau horizontal menunjukkan banyaknya nodes atau simbol. Nah, untuk perbedaannya itu seperti ini. Jadi BFS itu mengunjungi semua simpul yang berdekatan dari suatu simpul sebelum mengunjungi simpul tetangga ke simpul yang berdekatan. Jadi dia kayak mengunjungi tetangga dulu baru ke tetangga yang jauh gitu, tetangga dekat maksudnya. Terus DFS itu seperti namanya, yaitu depth, yaitu mengunjungi sebuah simpul, kemudian simpul yang berdekatan, dan kemudian simpul yang berdekatan dari simpul tersebut, dan seterusnya. Nah, dan cara ini jarak dari simpul awal bertambah untuk setiap iterasi rekursif gitu sih. Jadi dia bakal fokus lah vertikal gitu, seperti namanya. Dia bakal fokus ke stack, dia seperti stack ini. Ini untuk perbedaannya yang bisa kita lihat, bisa kalian lihat sendiri juga. Ini untuk perbedaannya sudah saya buatkan table untuk lebih mudah. Ini kekurangannya sih BFS perlu lebih banyak memori sih, tapi kalau DFS bisa menggunakan memori lebih banyak, berarti lebih hemat ya. Kita gunakan jalur terpendek itu. Terus untuk kompleksitas surangnya sama, ini pakai stack tapi ya. Oke, dia pakai stack dan ini pakai queue. Oke, dekretnya sudah. Terus kegunaan algoritma. Jadi DFS ini untuk menemukan jalur terpendek dalam graf sih. Nah, apa sih maksudnya yang graf tak berbobot itu? Jadi maksud graf tak berbobot itu adalah simpul atau ini ya, graf yang dimana setiap sisinya tidak memiliki bobot, atau dengan kata lain semua sisinya memiliki bobot yang sama. Jadi kan dikatakan tidak berbobot karena semua bobotnya sama, ada yang spesial gitu. Itu yang dimaksud dengan BFS gitu. Terus yang kedua itu menemukan rute dalam permainan atau puzzle. Itu sih, karena kenapa sih bisa kayak gitu? Karena dia kayak nyebar gitu loh, nyebar, algoritma itu nyebar, bakal nemuin langsung disebar lah ke banyak tempat. Nanti kita visualisasikan.
untuk DFS itu untuk mendeteksi siklus dalam graf, terus pathfinding dalam graf yang dalam. Maksudnya pathfinding itu adalah mencari jalur dalam graf yang memiliki kedalaman yang besar, atau kita perlu menjelajahi semua jalur hingga selesai sebelum kembali. Contohnya kayak dalam permainan gitu kan, petualangan ya, itu kan ada mapnya, nah itu perlu mendalam gitu lah mencarinya. Nah untuk visualisasinya akan saya tunjukkan seperti berikut. Nah sebenarnya contohnya yang paling mudah. Nah untuk ini sih sebenarnya gini ya, BFS bisa banyak waktu. Oke, BFS itu dia kayak nyabang. Jadi dia bakal tetap milih the smallest value, yaitu 0, dari 0 ke 1, 1 ke 2, 1 ke 3, 2 ke 3, dan 3 ke 4. Jadi dia bakal nyari the smallest value, tapi dia ngakar. Nah, betul. 1 ke 3, 2 ke 3, baru 3 ke 4. Dia ngakar kan? Baru dia kalau udah ketemu, ya terakhir lah, bakal berhenti. Sedangkan kalau depth, dia bakal vertikal, dia bakal fokus ke satu arah seperti berikut. Baru dia buka cabang lagi. Yaps, seperti itu. Ini contoh paling sederhananya. Oke, sudah ditampilkan DFS dan BFS. Jadi base algoritmnya itu apa? Yaps, breadth first search. Kenapa? Algoritma yang terbaik yang saya pilih adalah breadth first search, karena dari segi keunggulan, dari segi kemampuan pencariannya itu efisien ya, karena dengan menyebarkan pencarian route-nya yang menyeluruh sekaligus dengan menemukan the shortest path gitu sih. Dia cepat lah menyeluruh, terus juga efisien karena langsung semuanya dicari, dikerjain, jadi dia langsung ketemu dua-duanya. Untuk referensinya ini seperti yang saya berikan di sini. Saya oke. Ini dia. Pertama dari get, battery scroll, dan gigs for speed. Bisa dipencet ya. Ini contohnya ya, contoh aja. Ini saya mempelajari dari sini. FS juga. Nih, saya mempelajari kalau dia bakal milih yang the smallest value dulu, atau dia bakal ke 1, baru kedua, baru ketiga, baru keempat. Ini dari sini juga sebenarnya Visual.go. Sini juga. Nih, sama. Jangan pakai DP aja. DP ini sebenarnya lebih mudah dipahami karena dia fokus ya. Nih, D, A, E, B, F, E, G. Yaps. Oke. Jelas saya thank you.